ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau selalu setia Bapa. Kau sangat baik Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu. Setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari Bapak Ibu, naikkan mazmur syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kita mempunyai banyak sekali alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Saat kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang berkuasa itu sanggup mengubahkan keadaan kita. Bersyukur berarti tanda berserah. Bersyukur berarti kita mengakui kebesaran Tuhan dan keajaibannya di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ayo naikkan pujian syukur-Mu kepada Tuhan Yesus. Kita katakan terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu selalu ada bagiku. Kau tak pernah tinggalkan. Engkau sangat baik Tuhan, selalu ada bagiku. Ayo coba terus naikkan pujian-Mu ke hadapan Tuhan. Bersyukur kepada Yesus, sebab Dia sangat baik. Tidak ada Tuhan yang sama seperti Allah kita. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Oh Yesus, Engkau ada di sini. Hadirat-Mu ada di sini. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik bagiku. Selamanya, selamanya terus memuji-Mu. Terus memuji Tuhan, terus memuji Tuhan. Oh kirana masyikara rabasyana namai. Kirana masyikara ya rabba ya rabba ya shitida.
Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kemuliaan bagi Bapa kita. Haleluya. Engkau sangat baik. Haleluya. Kami datang ke hadapan-Mu menyembah-Mu. Kami hati yang menyembah, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang memuji-Mu Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan kita, sebab Dia baik, kasih setianya bahwasanya untuk selama-lamanya, tidak pernah berkesudahan kasih Tuhan. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita untuk Tuhan Allah kita, Raja kita, yang setia, yang menemani kita. Terima kasih Tuhan. Saat saya sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Mari kita ungkapkan syukur kita. Saya tahu cerita kehidupan kita bersama dengan Tuhan berbeda-beda. Mari kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat saya menghadapi hal-hal yang tidak mungkin, Engkau menunjukkan bahwa segala sesuatu mungkin bersama dengan Engkau Tuhan. Saat saya menerima surat dari dokter bahwa dokter mengatakan kalau saya susah punya anak, Tuhan buktikan bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya. Saat saya mengalami kesusahan di dalam finansial, Tuhan buktikan kalau Dia setia. Tuhan buktikan kalau Dia yang mempunyai segalanya. Tuhan buktikan kalau Dia sanggup untuk memberkati kita semua. Saat saya disakiti, Tuhan berikan penghiburan. Saat saya menerima ketidakadilan, Tuhan buktikan kalau saya tidak bersalah. Terima kasih Tuhan. Saat saya mengira bahwa untuk orang tua saya untuk menerima keselamatan kekal adalah hal yang susah, tapi Tuhan buktikan kalau Dia memilih, bukan kita yang memilih. Saat saya ragu, saat saya merasa diri saya tidak layak, dengan kasih Tuhan, Tuhan buktikan kalau saya berbeda. Mari kita ungkapkan syukur. Mari kita ungkapkan syukur. Terlalu banyak yang harus kita ucapkan, terlalu banyak syukur yang harus kita ucapkan. Tidak akan ada habis-habisnya. Segala testimoni saya ini, saya tahu masa-masa ke depan pun, di dalam cerita kehidupan kita semua, di masa yang akan datang, Tuhan pasti ada di dalamnya. Tuhan pasti ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Di saat saya mendaki langit, Tuhan pun ada di sana. Di saat kita melewati lembah, Tuhan yang menemani kita. Amin. Thank you Lord. Semua karena Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya bersamamu, Tuhan dan Rajaku. Selamanya bersamamu, Tuhan, seumur hidupku menyembahmu, memujimu, ya Yesus. Engkau mengasihiku, Engkau memilikiku, rancanganmu sempurna bagiku. Namamu dimuliakan, namamu ditinggikan, namamu diagungkan, Tuhan dan Rajaku. Namamu diagungkan, namamu dimuliakan, namamu ditinggikan, Tuhan dan Rajaku. Namamu dimuliakan, namamu diagungkan, namamu ditinggikan, Tuhan dan Rajaku. Namamu ditinggikan, namamu dimuliakan, namamu diagungkan, Tuhan dan Rajaku. Segala kemuliaan hanya milik Tuhan. Segala pujian hanya milik Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya milik Tuhan. Karena di luar Engkau Tuhan,
kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bertatalah Tuhan atas hidup kami, bertatalah atas hati kami, bertatalah atas pikiran kami Tuhan. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah
your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all the praise. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Benar Tuhan, Engkau Allah yang kami cintai, Father, we love you. Engkau yang Allah yang kami kagumi Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu di tengah kami pagi ini Tuhan. Dan biar Kau menikmati setiap persembahan kami pagi ini Tuhan, yang keluar dari hati kami yang terdalam saat kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Biar kami goncangkan surga pagi ini Tuhan dengan penyembahan kami Tuhan. Karena kami tahu Kau Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Dan kami akan terus berjalan, meneguhkan, menetapkan hati kami di dalam Engkau Tuhan. Tak ada satupun yang dapat menggoncangkan iman kami kepada Engkau Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Ya, terus kami mau menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Dan kami percaya ada sesuatu yang Kau sampaikan bagi setiap kami di tempat ini pagi ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala penyertaan-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus berkarya tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap umat yang percaya bisa katakan amin. Selamat pagi Bapak Saudara. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan pagi ini? Kita percaya saat kita memuji menyembah itu merupakan ucapan syukur kita buat Tuhan. Amin. Saya membacakan satu ayat pagi ini. Di dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Amin Bapak Saudara. Saya mau mengingatkan apa tema kita pagi ini, selama sepanjang bulan ini, apa tema gereja kita? Betul sekali, Kingdom of God. Dan ayat ini berkata, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan dengan berkenan kepadanya, hormat dan takut. Silakan duduk jika Bapak Saudara mau duduk. Thank you. Tadi kita sudah menyembah Tuhan dengan membawa korban syukur kita, amin. Dan kita percaya saat ini kita akan melakukan yang terbaik juga buat Tuhan kita saat kita membawa persembahan kita, mengembalikan perpuluhan kita, amin. Kalau ayat Ibrani 12 tadi katakan bahwa marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cara Bapak Saudara. Dan saya percaya 3 cara ini juga berlaku saat kita membawa persembahan atau mengembalikan perpuluhan yang akan kita bawa. 1, dengan apa tadi? Berkenan kepadanya. Tidak ada hal yang bisa membuat kita berkenan kepadanya kalau Tuhan sendiri yang tidak melayakkan kita, amin. Mari kita pagi ini kita bawa dengan cara yang berkenan kepadanya, miliki mentalitas surgawi. Tidak minder, bawa tidak malu. Kita lakukan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Yang kedua, apa dikatakan tadi? Dengan hormat. Waktu saya selidiki kata hormat ini, di dalam perjanjian baru itu berasal dari kata artinya sikap yang sopan.
Waktu saya baca-baca lagi, sikap sopan ini di dalam bahasa Greeknya, kalau perjanjian baru itu berdasarkan bahasa Greek, itu dikatakan aidos. Aidos. Berasal dari dua kata, yang pertama a, artinya tidak, dan eido, yang artinya melihat. Bagaimana kita bisa membawa persembahan kita dengan hormat? Secara praktisnya, mungkin waktu kita bawa buat Tuhan itu, kita tidak melihat Tuhan. Yang kita lihat apa? Kotak persembahan mungkin, kalau memberi secara online, melalui online. Kita tidak lihat Tuhan secara physically. Tapi juga di satu sisi, kita juga tidak melihat bahwa apa yang kita bawa ini buat gereja, atau buat seseorang, atau apapun itu. Tapi yang kita mau lihat itu, kita lihat Tuhan. Kita tidak melihat kondisi kita waktu kita memberikan itu gitu. Jadi waktu kita bawa itu, kita bawa dengan hormat, dengan sopan, tidak memandang apa yang kita bawa itu kepada siapa atau kepada kalau gereja bangunan, tapi yang kita pandang itu Tuhan. Ya, yang tidak kita lihat, tapi Dia hadir tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Dan yang ketiga apa? Dengan rasa takut. Kalau kita katakan takut itu secara harafiah artinya negatif ya. Ada rasa apa? Sebagai penakut, rasa cemas, rasa tidak berani. Itu secara harafiah. Tapi waktu saya selidiki lagi dalam ayat ini, dalam Ibrani 12 ini, ayat 28 ini, kata takut ini berasal dari kata deilos. Yang artinya itu kontradiksi dengan rasa apa? Dengan secara pengertiannya secara hierarki. Dari kata deilos ini berarti kata takut itu mengungkapkan suatu keberanian atau keyakinan yang muncul dari iman kepada Tuhan. Jadi gimana dengan rasa takut kita bawa persembahan mengembalikan perpuluhan ini? Dengan rasa kepercayaan, kita menaruhkan keyakinan kita sama Tuhan. Bukan takut sebagai manusia yang penakut, tapi justru sebaliknya, kita menyaruhkan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang menyertai kita, Dia Tuhan yang beserta kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi sekali lagi kita mau bawa persembahan kita, mengembalikan perpuluhan kita, atau apapun yang lain yang mau Bapak Ibu Saudara bawa buat Tuhan, kita bawa dengan mentalitas surgawi, bahwa kita berkenan di hadapannya. Amin. Semua layak di hadapan Tuhan, bisa bawa sendiri buat Tuhan. Yang kedua, kita bawa dengan rasa hormat. Kita tidak melihat, kita tidak memandang kepada siapa kita bawa, tapi satu hal kita percaya, kita bawa buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Amin. Dan yang ketiga, dengan rasa takut, bahwa kita percaya dengan penuh keberanian, dengan keyakinan bahwa Tuhan yang menyertai kita. Amin. Tuhan yang memberkati kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak pagi ini Tuhan, kalau kami boleh belajar, kami membawa yang terbaik buat Engkau Tuhan, karena kami telah berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami bawa dengan hormat dan takut, yang merupakan ungkapan kepercayaan kami, keberanian kami menaruhkan iman kami pada Engkau. Biar Kau memberkati setiap pemberian persembahan kami, yang mengembalikan persepuluhan. Kau berkati juga Tuhan. Kau berkati setiap umat-Mu di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Kami percaya Allah yang mencukupi, Allah yang menyertai setiap kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Persembahan Bapak Saudara bisa dibawa ke depan di dalam 3 kotak yang di depan, ataupun bisa melalui online yang bisa dilihat di layar. Terima kasih sekali lagi, kami ucapkan selamat datang buat para jemaat yang setia setiap hari Minggu. Berikan tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Maupun Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali atau kedua kali hadir dan belum mengisi data pribadi Bapak Ibu Saudara. Mungkin bisa diisi kalau ada asir yang memberi, atau bisa diisi di kehadiran pada iPad yang ada di lobi ke depan. Silakan, kalau nanti setelah kebaktian selesai, Bapak Ibu Saudara bisa isi dan bisa bertemu dengan para pastor yang ada di sini. Ada Pastor Tom, ada Pastor Narto, dan Pastor Dewi, dan Pastor Rosa.
Dan salah satu pengumuman yang mau saya sampaikan pagi ini, mari sama-sama kita akan bergabung dalam Building on the Word. Apa itu Building on the Word? Kita akan sama-sama menuliskan kata-kata firman Tuhan di training center sebelah yang sedang dibangun saat ini. Jadi sebelum ditutup dengan drywall, kita akan melakukan suatu tindakan iman. Saya percaya bahwa apapun yang akan kita tulis firman Tuhan yang tertera di tembok nanti sebelum ditutup oleh drywall itu akan menjadi kesaksian, akan menjadi firman yang hidup buat siapapun yang keluar masuk dalam gedung gitu. Amin. Dan event ini akan dilangsungkan dalam 2 hari. Hari yang pertama itu hari Sabtu tanggal 30 November jam 11 siang. Dan yang kedua itu pada hari Minggunya tanggal 1 Desember jam 1 siang setelah English service. Dan untuk hal ini kita memerlukan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk mendaftar RSVP di website cityblessing.org/event. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari bisa isi berapa orang di dalam grup. Bapak Ibu Saudara-saudari kalau ada anak kecil juga bisa dimasukkan, jadi nanti kita bisa atur untuk keluar masuknya secara bergantian untuk menuliskan firman Tuhan yang sudah Bapak Ibu Saudari siapkan nanti. Baik, tanggal berapa Ibu Saudara-saudari? Tanggal 30 jam 11 dan tanggal 1 Desember jam 1 siang. Ya, kami menantikan, mari sama-sama semua kita ikut terlibat dalam hari yang bersejarah ini. Amin. Amin. Selanjutnya kita akan menyaksikan beberapa pengumuman dan informasi pentingnya yang ada di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hello, City Blessing family. Yes, that was me walking slowly. Took a few takes, but no editing is needed. Acting in your next Christopher Nolan movie. My name is Garrett. But anyway, save the date for this exciting event we have coming up on November 30th and December 1st, Building on the Word. It's a powerful prophetic event as we come together to write scriptures on the frames and the walls of our new training center before the drywall is put up. Now, a declaration and verses that will last the lifetime of our training center. The construction is progressing and your prayer and support is much needed, but God will put everything into completion. Now, mark your calendar and RSVP through the QR code on the screen or visit cityblessing.org/events. And next, we want to highlight our youth ministry Thanksgiving feast gathering this past Friday. We want to thank all the parents who helped and made our feast special. And starting last year, we want to emphasize what it means to be blessed, to be a blessing in our youth ministry. After prayerfully deciding on local organization, we collected donation to give to the Compassion-led ministries. Our youth also wrote encouraging letters and prayers and take time to truly pray as a group. It's a season of Thanksgiving and we are blessed to be a blessing. And next, we want to invite everyone else to be a blessing, be a Christmas miracle for our community. Join us on Saturday, December 14th with time slots from 9 a.m. to 9 p.m. at the Orange County Rescue Mission for Miracle at the Mission. Now, this is also one of the organizations our youth donated to this past Friday. This is a special opportunity to share the love of Christ by volunteering, action, and making difference in the lives of those in need. Now, with multiple 2 to 3 hour shift
time slots. You can serve at a time that would work best for you or your family or your carousel. No need to commit for the whole day, but come together and be part of a Christmas miracle this season. Sign up at cityblessing.org/events. And last but not least, speaking of Christmas, this year our special Christmas service will be on Sunday, December 22nd. Ask how you can be part of it, but also it's a great opportunity to invite your friends, your family, your neighbors for a time to hear the Word of God and celebrate the birth of Jesus on Christmas week. Look forward for more information. All right, church, that is all for this week's Sunday announcement. Have an awesome and great service. Haleluya. Mari saudara semua kita berdiri, kita berdoa, kita bawa atmosfer surga hari ini saudara. Bagi saudara yang sudah bisa berbahasa lidah, saudara mulai. Jangan suara yang kecil saudara, supaya atmosfer ini menjadi suatu atmosfer kebakaran saudara. Supaya kita itu bersemangat untuk mendengar firman Tuhan. Amin saudara. Ayo semua. Hirata karama sakarama. Nggak dengar saudara. Oh ralatasa. Jangan izinkan kelemasan saudara menguasai saudara. Izinkan Roh Kudus membakar hati saudara dengan semangat. Ayo saudara. Hirata pakaralama sakaralamo sikiralana sakaralamo. Oralata sakaralama sikiralama. Harata sakaralamo sakaralama sikiralama sakaralana. Oralana sakarana sikirana. Izinkan surga menginvasi tempat ini saudara. Izinkan heaven invade this place. Irama sakaralamo sakaralana sikiralama. Oralata sakaralama sikiralama. Oralama sakaralana sikiralana. Oralama saka. Ayo saudara, ayo gerakan hati saudara, gerakan suara saudara. Oh ya, touch heaven, jamah surga hari ini saudara. Karena Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Oramana sakaralama sekiralana. Oralata sakaralama sekiralama. Oralata sakaralama sekiralama sakaralamu. Orata sakaralama sekiralama. Oralata sakaralama sekiralama sakaralana. Oralata sakaralamu sekirala. Terima kasih Bapa. Kau adalah Allah yang luar biasa. Allah yang berkuasa atas setiap daripada kami. Engkau bangkitkan semangat kami. Engkau bakar hati kami. Sehingga kami mempunyai semangat yang berkobar-kobar. Pada saat kami berada di rumah Tuhan, kami mengangkat tangan menyembah dan memuliakan Tuhan. Pada saat kami di rumah Tuhan ini, di tempat ini, kami bertemu muka dengan Tuhan kami. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami percaya hari ini Engkau akan melakukan perkara yang ajaib di tengah-tengah kami. Karena hal-hal yang mustahil adalah hal-hal yang Engkau kerjakan Tuhan. Tidak ada lagi yang mustahil bagi Engkau. Karena itu kami percaya bagi umat-Mu datang dengan tidak ada pengharapan, tidak ada kesemangatan, ada tantangan hidup. Hari ini Tuhan akan melepaskan, Tuhan akan memberikan kebebasan. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Dan Dia selalu dengan setia memberikan jawaban, memberikan terobosan kepada setiap daripada anak-anaknya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau berbicara kepada setiap daripada kami. Engkaulah yang menjamah setiap daripada kami. Kami ingin Engkau lakukan Tuhan. Engkau manifestasikan hadirat Tuhan. Manifestasikan kuasa daripada Tuhan. Manifestasikan
manifestasikan mujizat Tuhan, manifestasikan kesembuhan daripada Tuhan. Karena kami tahu kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak bisa digoyangkan. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan katakan, kalau Dia hadir akan ada kelepasan. Dan kami percaya kelepasan terjadi di tempat ini, karena tidak ada lagi belenggu-belenggu yang mengekang kita. Karena Tuhan sudah bebaskan kita, dan kita terus bebas bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, lakukan apa yang ingin Kau lakukan. Katakan apa yang ingin Kau katakan. Karena Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan. Berikan salam kepada kiri kanan saudara, katakan Tuhan dahsyat. Haleluya. Welcome back Pak Narto, Pak Sunarto sama Pak Dewi. Jadi saudara, kalau Pak Sunarto sama Pak Dewi balik dari Indonesia, jangan lupa mie ayamnya saudara. Oh, jangan dipromosi. Nanti jatah kita kurang. Welcome, selamat datang semua saudara yang terkasih di dalam Kristus. Satu kehormatan, satu kebanggaan bagi saya untuk berdiri menyampaikan firman kepada saudara semua. Dan saya percaya saudara akan diberkati karena Tuhan bicara dan Tuhan ingin mau setiap daripada kita itu bangkit dan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Amin saudara. Nah saudara, kita telah ketahui bahwa bulan ini adalah bulan di mana topik atau fokus daripada khotbah kita adalah mengenai the kingdom of God. Artinya kerajaan Allah. Katakan sebelah kiri, kerajaan Allah. Mungkin saudara bingung, kerajaan Allah di surga kok dibicarakan di bumi gitu. Tapi kerajaan Allah berbeda saudara. Kerajaan Allah ini, makanya tadi saya bilang, heaven invade earth. Surga menginvasi dunia, bumi ini saudara. Supaya apa? Supaya setiap daripada kita sudah mengalami surga saudara. Waktu kita pulang ke surga kembali, kita nggak kaget. Udah mengalami di bumi surga, amin saudara. The kingdom. Jadi yang saya ingin berikan judulnya saudara, judulnya simple. Saya berikan judul kerajaan Allah itu inside out. Dari dalam keluar. Nah saudara, seperti kita ketahui bahwa minggu pertama Pastor Dion khotbah mengenai the kingdom of God. The kingdom of God is advancing. Terus maju ya saudara ya. Dia berikan definisi the kingdom ini saudara. Kingdom, king plus dominant plus domain. Dalam bahasa Indonesia kerajaan, ada raja, ada kekuasaan, ada teritori. Ada wilayah ya, teritorinya jadi tempatnya ya. Nah hari ini saya akan khotbah dari ayat kesayangan saya, kesukaan saya, yaitu dari Matius 6, kepencet salah. Matius 6 yang ke-33. Di sini dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara, ini adalah ayat yang sering dikutip, mungkin dari setiap daripada kita senang kutip ayat ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya baca dari beberapa translation, saya akan taruh juga translationnya saudara, terjemahan yang lain saudara bisa lihat. Di EMD dikatakan yang perlu kamu utamakan, katakan yang perlu kamu utamakan. Adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua hal itu akan ditambahkan untukmu. Dalam bahasa Inggrisnya, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Jadi dalam bahasa Inggrisnya. Nah saudara, waktu saya mempelajarin firman ini, seringkali kan kita mengutip, oh carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Carilah apa sih sebenarnya di balik dari firman yang Yesus katakan kepada
murid-muridnya pada saat itu ya saudara. Ternyata ayat sebelumnya, kita belajar dari ayat sebelumnya saudara. Di sini dikatakan dari Matius 6 ayat 25 sampai 30 dia mengatakan begini. 20, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Kurang itu khawatirnya. Tentang kebutuhan hidupmu, apa yang akan kamu makan. Lihatlah burung di udara. Mereka tidak menanam atau menuai atau menyimpan makanan di gudang. Tetapi Bapamu yang di surga memberikan makanan untuk mereka. Tidak tahukah kamu bahwa kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Katakan, kamu jauh lebih berharga. 27, engkau tidak dapat menambahkan sesaat pun dalam hidupmu dengan mengkhawatirkannya. Jadi kita tuh nggak akan bisa menambahkan sesaat pun dalam hidup kita. Tetap 24 jam saudara. Kekhawatirannya yang akan menguasai kita. 28, mengapa kamu khawatir tentang pakaian? Lihatlah bunga-bunga di ladang. Lihatlah bagaimana bunga-bunga itu bertumbuh. Padahal mereka tidak bekerja atau membuat pakaiannya sendiri. Ayat berikutnya, 29, akan tetapi aku berkata kepadamu, bahkan Salomo raja yang agung dan kaya itu pun tidak memakai pakaian seindah salah satu dari bunga-bunga itu. Benar kan saudara, bunga-bunga itu indah saudara. Ayat yang ke-30, kalau Allah membuat rumput yang tumbuh di ladang sedemikian indahnya, padahal itu hanya hidup hari ini dan besok sudah dibuang ke dalam api. Bukankah ia pasti akan memberikan pakaian yang lebih indah lagi untukmu? Betapa kecilnya imanmu. Janganlah kamu khawatir lagi saudara. Dan berkata, apa yang akan kami makan atau apa yang akan kami minum atau apa yang akan kami pakai. Semua itu selalu dipikirkan oleh seorang yang tidak mengenal Allah. Katakan lagi, jangan khawatir sebab Bapamu di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya. Nah saudara, saya lagi mempelajari hal-hal ini saudara, yang bersangkutan dengan kerajaan Allah, yang nanti saya akan jelaskan lebih lagi. Tetapi yang ayat sebelumnya ini saudara, dari Matius 6 ayat 33 itu, ternyata Tuhan Yesus itu tahu apa yang ada di dalam kita. Itu yang saya katakan insight. Ternyata ya saudara, seringkali kita ini sebagai orang yang mengikuti Tuhan, tetapi mata kita hanya melihat kepada apa yang ada di luar, apa yang ada di dalam tubuh kita. Di sini dikatakan ya saudara, saya baca. Yesus menggambarkan dua dunia. Satu di mana manusia dengan gelisah berusaha mengamankan hidup mereka sesuai dengan preferensi dan perspektif pribadi. Nah saudara, ini loh saudara. Jadi mau mencari amannya gimana ya? Akhirnya apa saudara? Akhirnya khawatir, takut. Dalam kita ini saudara, takut. Tidak berani, banyak komplain nantinya saudara, tidak ada damai, tidak ada sukacita, kehidupannya tidak ada sukacita. Tuhan tahu semua itu yang ada di dalam hati kita. Dia katakan semuanya yang dipikirkan itu tidak mengenal Allah. Jangan khawatir sebab Bapamu di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya. Jadi semua apa yang menjadi kebutuhan kita secara fisik, secara mental, secara roh, Tuhan tahu saudara. Makanya di ayatnya itu diteruskan di Matius 6 ayat 33, yang perlu kamu utamakan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua hal itu akan ditambahkan untukmu. Carilah kerajaan Allah dahulu, maka semuanya akan ditambahkan untukmu. Nah saudara, dengan mempelajari ini, saya baru belajar saudara. Ternyata di dalam hati kita itu banyak gejolak-gejolak yang membuat kita itu tidak lagi melihat siapa kita di dalam kerajaan Allah.
siapa kita di dalam Kristus. Siapa kita menjadi hak waris daripada apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Saudara tahu kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan penuhkan. Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan genapkan. Tuhan berjanji, Tuhan akan pasti berikan kepada kita semua. Masalahnya tahu nggak kita itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah makanya saudara, kita mau belajar hari ini, kita mau belajar bagaimana kita mau mengaktifkan pribadi kita sebagai warga kerajaan Allah. Pastor Maruli mengatakan demikian, warga kerajaan Allah saudara. Jadi saudara, jangan sekali lagi tertipu oleh keadaan yang membuat saudara itu takut. Saudara tidak akan bisa melakukan apa yang Tuhan sudah berikan. Tuhan katakan kerajaan Allah ada di dalam kamu. The kingdom of God is within you. Dalam kerajaan Allah, sehingga saudara itu bisa mengimpartasi, bisa mengeluarkan aura bahwa saudara itu mempunyai surga di bumi. Saudara itu membawa surga di bumi kemana saudara pergi. Tetapi saudara tidak tahu kalau, makanya Tuhan Yesus mengatakan, ini loh, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua hal itu ditambahkan untukmu. Seringkali kalau kita sudah mendengar hal ini, saudara, mengalami tantangan hidup, ini nggak ada lagi firman-Nya ini. Ada orang datang, waduh saya nggak bisa ke gereja lagi karena Minggu saya kerja. Nggak salah kerja, saudara. Tetapi maukah Anda challenge Tuhan untuk Matius 6 ayat 33 ini? Apakah Tuhan bisa menyediakan pekerjaan yang enggak mesti kerja hari Minggu? Atau kamu yang karena ketakutan harus kerja hari Minggu? Sesuatu yang Tuhan sudah janjikan pasti Tuhan akan genapi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia mungkin mustahil, nggak bisa, saya mesti kerja. Tetapi kalau kita challenge kata-kata Matius 6 ayat 33 ini yang Tuhan sudah katakan, bahkan Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa yang perlu kamu utamakan adalah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua hal itu akan ditambahkan untukmu. Akan ditambahkan untukmu. Yang tidak ada akan menjadi ada, yang sudah ada akan berlimpah. Apa yang kamu inginkan, kalau kamu memprioritaskan Tuhan, masa Tuhan diam aja sih? Tuhan gak akan diam. Nah kita belajar ya saudara, kita mau belajar dari kata seek. Strong's concordance for seek is zideo, which means to seek or search with the intent of finding it. Ini satu kata seek itu, kata cari itu, menurut Strong Concordance, kata cari seek berasal dari kata Yunani zideo, yang berarti mencari atau menyelidiki dengan maksud untuk menemukannya. Artinya, it convey a sense of earnestness and diligence in the pursuit. Itu menyampaikan rasa kesungguhan dan ketekunan dalam pencarian, bukan penarian itu, pencarian. Kalau udah malam ngetik itu bisa miss satu. Jadi saudara, bukan seek, bukannya udah. Nah seek ini saudara mencari, ada satu terjemahan lagi, craving, artinya seperti orang kelaparan saudara. Kalau belum dapat saudara nggak akan berhenti. Kalau belum kenyang, saudara nggak akan berhenti. Cari terus, saudara, seperti craving in demand. Supaya apa? Supaya kita dapatkan dan kita melihat hasil yang apa yang kita dapatkan. Kalau saudara cuma, oh ya sih, hari Minggu ke gereja, that's it. Nggak juga, saudara. Bagaimana cari kerajaan Tuhan? Nanti saya jelaskan lagi mengenai kerajaan Tuhan, saudara. Nah, kita melihat di sini banyak hal-hal tertentu yang kita mesti ketahui, saudara.
Saudara, kalau saudara mempunyai satu konsep pemikiran bahwa saudara ini adalah warga kerajaan Allah yang diutus oleh Tuhan sebagai duta besarnya Tuhan di bumi, saudara ini sebenarnya mewakili, represent the kingdom of God yang ada di bumi. Jadi apa saudara? Saudara ini ya Tuhan pilih, Tuhan angkat, Tuhan pisahkan supaya saudara itu adalah orang-orang yang akan merubah dunia yang fallen world ini. Dunia yang sudah bobrok ini, saudara dipakai Tuhan untuk merubah dunia yang ada di saat-saat sekarang ini, saudara. Dan saudara mempunyai apa? Dominan dan teritorial, kekuasaan dan kuasa. Makanya Tuhan mengatakan Anda adalah light of the world, salt of the earth. Garamnya dunia, terangnya bumi. Garamnya bumi, terangnya dunia. Kalau bahasa Inggrisnya kan salt of the earth. Salt of the earth itu teritori, saudara. Wilayah, saudara itu bisa mempengaruhi sekitar saudara. Dan light itu mengalahkan gelap. Pastor Maru bilang, di mana aja kalau ada terang nggak ada gelap. Tetapi seringkali yang terang jadi takut sama yang gelap. Hah? Karena banyak film nonton horor kali. Halloween udah lewat. Jangan saudara, jangan sekali orang Kristen bilang, oh takut gelap. Wow, terangnya nggak berfungsi. Nah saudara, kita bisa melihat hal ini dan kita bisa tahu bahwa Tuhan ini sedang melakukan perkara yang besar untuk setiap daripada kita. Makanya bagi saudara yang dilahirkan, yang lahir baru oleh kuasa daripada Roh Kudus untuk menyentuh dunia yang telah jatuh dan membawa surga ke bumi, baik melalui cara yang kecil maupun besar. Jadi saudara jangan anggap saudara ini nggak bisa. Saudara ini di mata Tuhan sama. Walaupun saudara melakukan hal yang kecil, ada yang lebih besar. Sama di mata Tuhan. Saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Artinya apa? Saudara membawa surga di bumi. Nah saudara, Pastor Maruli mengatakan di firman Tuhan di Roma 14 ayat 17 mengatakan begini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara, setiap kali pertemuan kita harus tahu kita ini mewakili kerajaan Allah. Jangan sekali-sekali mau pergi makanannya apa gitu. Makanannya apa? Mie ayam. Makanannya apa saudara? Apa yang saudara dapatkan itu? Selain daripada makan dan minuman. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara memang Tuhan menghendaki kita itu supaya kita itu enggak ada kekhawatiran. Bagaimana saudara bisa menerangi kegelapan kalau di dalam saudara ini tidak ada kebebasan, tidak ada kelepasan, tidak ada kebebasan. Nggak ada freedom lagi saudara di sini. Mendoakan orang supaya menerima damainya Tuhan, sendirinya nggak damai. Mau mendoakan orang supaya jangan takut, sendirinya di dalam hatinya sering takut. Mau mendoakan orang supaya orang itu tidak khawatir, sendirinya sering khawatir. Bagaimana kita bisa mengimpartasikan itu semua saudara? Sedangkan kerajaan Allah tidak ada di dalam hati kita. Tidak ada di dalam kita, sehingga kita tidak bisa membagikan kerajaan Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Padahal Tuhan sudah mengurapi setiap daripada kita. Tuhan sudah membawa kita, memberikan akses kepada kita surga di bumi. Surga di bumi. Nah saudara, yang paling ditakutkan oleh iblis itu kalau saudara berbicara mengenai surga di bumi. Mengenai apa yang ada di surga, saudara bawa ke bumi, dan bumi mengalami surga. Itu yang Tuhan Yesus selalu membagikan firman kepada setiap daripada murid-muridnya.
Surga sudah, bertobatlah, surga ada, sudah dekat, surga sudah dekat, sudah dekat. Nah sekarang surga itu ada pada kita semua, saudara. Nah saudara, kita belajar mengenai righteousness, kata kebenaran. Kata kebenaran itu berasal dari dikaiosin, yang artinya the condition acceptable to God. Menurut Strong Concordance, kata kebenaran righteousness itu berasal dari kata Yunani dikaiosin, yang berarti keadaan yang dapat diterima oleh Allah. Jadi saudara, kalau kita mau supaya kita mencari kebenaran itu, mencari kebenaran daripada kerajaan Tuhan, kebenaran itu adalah hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Tadi Handi mengatakan, hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Apa sih yang berkenan di hati Tuhan? Yang berkenan di hati Tuhan, saudara harus berjalan dengan iman. Nah saudara, iman adalah sesuatu yang saudara tidak pernah lihat, saudara tidak pernah, tapi saudara tahu bahwa itu akan terjadi dalam hidup saudara. Jadi saudara ini bukan berjalan dengan apa yang saudara lihat, tetapi saudara berjalan dengan apa yang saudara tidak lihat, tapi saudara tahu bahwa itu akan terjadi dalam hidup saudara. Banyak hal-hal yang seringkali membuat kita itu, iman kita goyah. Kenapa iman kita goyah, saudara? Karena apa? Karena kita berjalan dengan apa yang kita lihat. Seringkali kita lihat. Karena iman kita goyah, makanya kita ada kekhawatiran. Karena imannya kita goyah, makanya kita ada ketakutan. Karena imannya kita goyah, makanya kita ada kecemasan. Nah saudara, ini semua yang selalu berhubungan dengan mental, dengan jiwani kita saudara. Kalau ini sudah menguasai kita itu nggak bisa melihat terangnya Tuhan lagi saudara. Kalau kita tidak bisa melihat terangnya Tuhan itu semakin lama membawa kita keluar dari jalurnya Tuhan. Tapi ingat saudara, Roh Kudus nggak pernah stop. Roh Kudus selalu bicara untuk membawa Anda kembali kepada Tuhan. Masalahnya kita mendengar suara Dia atau tidak. Karena pekerjaan Roh Kudus menyadarkan kita dari dosa, kebenaran, dan justice, keadilan. Nah, jadi saudara, kita harus lihat ini saudara. Jadi saudara, semakin kita mempraktekkan cara hidup Yesus dan kerajaannya, semakin kita memasuki kebebasan yang memungkinkan kita menyadari bahwa kita tidak lagi berada dalam bahaya saat ini. Jadi saudara, kita harus praktekkan. Saya pernah sharing begini saudara. Kemana kita pergi sebenarnya kita membawa hadirat Tuhan. Benar atau betul? Kemana kita pergi kita bawa hadirat Tuhan. Tetapi hadirat Tuhan itu hanya di dalam alam roh. Karena Tuhan adalah roh. Tetapi Tuhan bisa juga memanifestasikan hadiratnya melalui kita untuk nyata di dalam alam nyata, alam natural. Jadi saudara ini bisa minta Roh Kudus untuk memanifestasikan hadirat Tuhan yang Anda selalu bawa di alam roh untuk manifestasi di alam nyata. Waktu saya memikirkan hal yang demikian, saya diingatin kenapa Paulus kalau jalan ada orang sakit di sebelah kiri kanan semua itu bisa sembuh. Orang-orang itu bisa sembuh, yang sakit sembuh, yang kemasukan setan bisa dilepaskan. Kenapa semuanya itu saudara? Karena dia tahu memanifestasikan hadirat Tuhan, kerajaan Allah di dalam hidupnya ini untuk memanifestasikan di alam nyata, alam kehidupan kita ini. Sehingga orang-orang bisa mengalami. Nah saudara, Tuhan Yesus mau supaya kita itu lepas daripada segala kekhawatiran. Supaya lepas daripada ketakutan yang ada di dalam kita ini. Apa saudara, semua yang ada di dalam kita ini adalah damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita.
Bisa nggak saudara merasakan sukacita? Sukacita itu mungkin gampang disebut tapi nggak gampang juga saudara kalau sedang mengalami tantangan hidup. Gampang sebenarnya saudara. Rubah pola pikir saudara. Rubah pola pikir saudara. Punya pemikiran kerajaan. Seorang yang berpikiran kerajaan, berpikir dengan cara yang berbeda dari orang lain. Saya ulangin ya. Seorang yang berpikiran kerajaan, berpikir dengan cara yang berbeda dari orang lain. A kingdom-minded person thinks differently than other people. Kerajaan Allah sangat penting bagi mereka yang ingin mengetahui posisi dan tujuan mereka di dunia ini. Jadi saudara harus mengerti kerajaan Allah itu sehingga saudara tahu posisi saudara di muka bumi ini. Saudara tidak hanya sekedar dipilih Tuhan untuk memanaskan bangku gereja. Walaupun sekarang banyak yang nggak datang. Tidak saudara. Apa yang saudara terima dari gereja, perlengkapan yang saudara terima, bisa nggak saudara aplikasikan dalam hidup saudara, dalam spiritual saudara, dalam kehidupan nyata saudara, untuk saudara praktekkan supaya apa? Supaya pola berpikir kita ini adalah pikiran the kingdom mindset. Kerajaan kita adalah surga. Nilai-nilai kita adalah nilai-nilai kerajaan. Gairah kita berasal dari Roh Kudus. Dan misi kita adalah menggantikan budaya dunia ini dengan budaya surga. Saya ulangin ya. Kerajaan kita adalah surga. Nilai-nilai kita adalah nilai-nilai kerajaan. The kingdom of God. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Gairah kita berasal dari Roh Kudus, bukan berasal dari kondisi and situasi. Gairah kita berasal dari Roh Kudus yang membangkitkan gairah kita. Kenapa saya tadi mau mengajak saudara semua untuk berbahasa lidah? Bagi saudara yang belum bisa, saudara bisa minta kepada Tuhan. Karena ini adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada semua orang. Saudara minta, kenapa? Supaya membangkitkan kita saudara. Supaya kita itu bangkit, supaya kita itu bergairah, supaya kita itu bersemangat. Saudara, seringkali atmosfer itu membuat saudara itu nggak bersemangat. Tetapi waktu saudara membangkitkan semangat saudara melalui Roh Kudus. Dan saudara bangkit, saudara tidak lagi goyak, tidak lagi gencar. Setiap apa yang Tuhan akan lakukan, saudara bisa terima dan saudara bisa lakukan. Makanya saudara diberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu luar biasa saudara. Nah saudara, di ayat yang ini saya ambil dari terjemahan lain ya saudara. Jadi Roma 14:70 dari TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Karena bagi kita warga kerajaan Allah, soal makanan dan minuman bukanlah hal yang utama. Tetapi biarlah kamu hidup dipimpin oleh Roh Allah, sehingga kamu dapat melakukan yang benar, mengalami ketenangan dan sukacita di dalam perlindungan Tuhan. Jadi saudara, jika saudara tahu apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita ini saudara, dan saudara bisa mengerti, dan saudara akan dapat ini saudara. Saudara, setiap apa yang saudara lakukan adalah hal-hal yang benar. Yang menjadi kehendak Tuhan. Yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Minggu lalu Pastor Yasin khotbah mengenai His ways, not my ways. Nah seringkali karena kita punya kehendak, karena kita punya kemauan, His ways ditinggal saudara. My way jadi yang utama.
Nah, kalau my way yang udah utama, saudara akan goncang iman saudara. Saudara akan khawatir. Saudara akan tidak lagi bisa connect ke Tuhan karena ada kekhawatiran. Nah, saudara, kerajaan Allah ini bukan sekedar hanya saudara terima, tapi saudara harus bisa praktekkan, implementasikan dalam hidup saudara. Saya berpikir gini, saudara. Semuanya sih simple, saudara, yang saya pelajarin ya, saudara. Semuanya simpelnya gimana? Kalau saudara mengalami tantangan, apapun segala apa ya, caranya gampang, saudara. Rubah cara berpikir kita. Rubah cara berpikir kita. Artinya cara berpikir kita sekarang harus mempunyai mindset, kingdom mindset. Kingdom mindset, apa tadi saudara? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Pokoknya yang membuat saudara ini merasa tertekan. Wah, ini bukan kingdom mindset. Kita punya kingdom mindset. Artinya apa? Kita punya kebenaran karena kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita punya damai sejahtera. Damai sejahtera itu seringkali orang mau cari damai sejahtera itu try to find it from outside, dari luar. Tetapi sebenarnya damai sejahtera itu harus dari dalam, saudara. Ngerti ya, saudara? Makanya Tuhan Yesus mengatakan kerajaanku ini adalah damai. Nah, kalau saudara cari, saudara nggak punya damai, saudara dapat damai. Kalau saudara cari, saudara ketakutan, saudara mendapat damai. Saudara kekhawatiran, saudara mendapat ketenangan. Ketenangan. Mengalami ketenangan. Nah, kalau saudara tenang, tindakan saudara nggak serobot seperti orang emosi. Benar kan? Kalau orang emosi kan tindakannya semau-maunya gitu. Tetapi kalau saudara mempunyai ketenangan hati, saudara apapun yang saudara lakukan juga secara tenang. Menguasai diri saudara, emosi saudara. Sehingga apa yang saudara akan lakukan itu bisa memberikan impact. Nah, seringkali kita sering belajar, saudara ya. Saya sering katakan, saya ini lagi belajar bagaimana saya bisa membawa kerajaan Allah itu untuk manifestasi di alam dunia. Kadang-kadang kita nggak usah ngomong aja ke orang bisa, saudara perhatiin. Saudara ketemu orang, saudara nggak ngomong, orang itu bisa tersenyum kepada saudara. Ada satu orang saya kan suka berenang ya, saudara ya. Suka berenang, mukanya cemberut aja, saudara. Mukanya cemberut. Saya bingung, ini orang kenapa ya mukanya? Benar, sembarang ke CNN mukanya cemberut aja gitu. Nah, saudara, waktu saya mulai berinteraksi dengan orang itu, saya lihat, loh bisa ketawa loh. Bisa ketawa, bisa senyum. Setiap kali saya lagi mau pergi berenang, kalau berenang kan nggak bisa ngobrol ya. Dia selalu cari waktu untuk ketemuin saya. Cari waktu untuk ketemuin saya, dia tungguin. Tapi karena saya berenangnya kelamaan, dia kadang-kadang pulang duluan gitu, saudara. Tapi dia cari waktu untuk ngomong sama saya. Kalau ngomong sama saya, dia senyum terus, saudara. Tapi kalau dilihat, itu nggak pernah senyum. Why? Itu, saudara, damainya kita mengimpartasi. Ingat, kingdom, king, domain, dominant, domain. Artinya kita punya kekuasaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dan kita punya teritori. Artinya waktu kita berada di satu tempat, itu bisa terimpartasi apa yang kita bawa. Kita bisa mengeluarkan apa yang kita bawa. Sehingga orang-orang di sekitar kita itu bisa berubah, transformasi. Saya percaya kalau saudara mengalami Kristus, saudara pasti mengalami transformasi. Benar ya? Transformasi.
saudara harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara akan mengalami transformasi. Saudara nggak takut akan hidup saudara kekurangan atau kelebihan. Kelebihan suka, kekurangan. Kenapa saudara? Karena Tuhan bilang, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Firman Tuhan mengatakan, aku akan mencukupi segala kebutuhanmu dengan kekayaanku dan kemuliaanku. I supply your need with my riches and glory. Kekayaannya saudara. Jadi saudara, hidup di dalam Tuhan itu, rubah cara pikir saudara. Tidak lagi saudara berpikir seperti orang dunia. Tidak lagi saudara berpikir seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tidak lagi seperti orang yang berpikir tidak mempunyai Roh Kudus di dalam kita. Saya catat di sini nih saudara. Kita mengasihi Allah, tetapi dunia mencintai uang, benda, dan jabatan. Kita mengasihi sesama, tetapi dunia menempatkan manusia di urutan terbawah dalam prioritas. Dunia mencari idol, kita memiliki raja. Dunia mencari idol. Dunia menghargai kecantikan fisik, tetapi kita menghargai karakter. Sebagai orang yang mempunyai kingdom mindset, kita menghargai karakter. Saudara, mari kita mau mengajak semua saudara untuk bisa melihat apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup saudara. Hari ini saya mau berdoa untuk saudara. Saya mau mendoakan saudara. Coba, musik tim bisa maju. Waktu saya berdoa, Tuhan mengatakan, adakah di antara saudara yang khawatir dalam hidup saudara? Bisa diangkat tangan khawatir, saudara. Takut, khawatir. Jangan malu-malu, saudara. Boleh, khawatir. Coba, udah angkat, jangan diturunin lagi gitu, malu-malu. Ada nggak di dalam saudara yang punya khawatir yang tadi saya bilang, nggak ada damai, kekhawatiran, ketakutan, ada kemarahan, ada tidak damai, tidak sukacita. Tuhan bicara pada saya, Tuhan akan melepaskan saudara. Ada nggak di antara saudara yang mempunyai yang tadi saya katakan, kekhawatiran? Ayo, ketakutan. Kalau habis dikhotbahin jadi nggak berani. Puji Tuhan, khotbahnya kena. Jangan takut saudara, Tuhan akan memberikan satu. Tuhan itu gentle, Tuhan itu akan memberikan damai. Kenapa saudara? Karena damai yang ada Tuhan berikan kepada kita adalah damai yang dari dalam. Ayo saudara, kita semua berdiri, kita sembah Dia. Saudara yang khawatir, takut, saudara katakan, biar damai sejahtera Roh Kudus, biar damai sejahtera Tuhan Yesus memerintah atas hati kita. Mari kita sembah Tuhan.
sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari saudara kita angkat tangan, kita sembah Dia. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara, waktu menyembah Tuhan. Ada di antara saudara yang sakit hari ini, saudara. Ada yang sakit, saudara. Saudara bisa angkat tangan kalau saudara sakit. Tuhan mau menyembuhkan. Coba sentuh pada yang sakit, saudara sentuh dengan tangan saudara. Katakan kepada Tuhan, dalam nama Yesus, aku deklarasikan kesembuhan. Dalam nama Yesus, aku sembuh. Di dalam nama Yesus. Saudara mengalami kesembuhan, saudara boleh kasih kesaksian di carousel saudara untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas setiap perkataanmu Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian lebih dalam lagi, supaya kita mempunyai dasar yang kuat, dasar iman kita yang tidak akan tergoncangkan. Karena kita tahu kerajaan Tuhan tidak bisa digoncangkan. Kerajaan yang tetap, yang berdiri di atas batu karang, yang menopang setiap daripada kami, supaya kami bisa mengalami apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kami, sehingga kami bisa membawa kerajaan surga di bumi ini, sehingga orang-orang akan mengalami surga di bumi. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap daripada umat-Mu, biar berkat ilahi-Mu menyertai anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya mengatakan amin. Ku ingin selalu